Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Dosa Kita Semua bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Wahab lama tercenung di depan maskapai pelayaran itu. Kemudian ia membalik berjalan lagi menuju hotel dengan berbagai pikiran. Dihitungnya hari-hari yang telah dilaluinya selama menginjak kota kecil ini, pikirnya. Kota kecil ini terlalu banyak memberi pelajaran baginya, pikirnya. Kota kecil ini terlalu abadi untuk merenung sesaat, menoleh ke belakang sebentar untuk memandang jauh ke depan. Dalam berjalan kaki itu terbayang satu-satu olehnya orang-orang yang pernah bertemu dan yang bertemu untuk berpisah selama-lamanya. Alangkah pendeknya waktu, hanya dalam beberapa hari. Tidak, sebenarnya kita tak bisa menghitung, pikirnya. Hanya beberapa detik barangkali nasib manusia dirubah oleh keadaan yang tidak dikirakannya lebih dahulu. Tetapi dengan perhitungan itu, sebuah lagu menyeru-nyeru di dadanya. Lagu tembang tukang beca yang mengutip syair Ronggo Warsito, kewaspadaan yang mungkin menyelamatkan manusia dari ombang-ambing keadaan. Di hotel didapatinya kopor, ya itulah hartanya. Sebuah kopor dengan isi oleh-oleh untuk anak istrinya, tapi yang tidak bisa diberikannya oleh suatu keadaan yang cukup memisahkan nurani manusia itu karena waktu yang 2 tahun saja. Demi anak-anak, katanya dalam hati, demi anak-anak sekali ini, aku tidak menjadi pahlawan dalam hidupku. Benarkah seperti dikatakan ahli-ahli kejiwaan, seperti dibacanya di buku-buku, umur 35 adalah titik menentukan. Apakah manusia itu akan sukses sama sekali atau jatuh sama sekali? Tidak, tidak. Aku tidak percaya pada ahli-ahli itu. Aku juga tidak percaya pada buku-buku. Karena nasib manusia tidak ditentukan oleh dalil-dalil buku belaka. Ada suatu kekuatan lain di luar teori-teori itu. Semangat untuk menundukkan hidup dalam genggaman tangan. Selama ini aku bekerja, tapi aku belum bekerja dengan baik. Demi hari depan mereka, anak-anakku yang belum boleh dilukai oleh pertarungan perseorangan manusia, aku takkan menjadi seorang penggugat yang bernafsu. Kalau mereka besar, toh mereka akan memilih ibunya kah atau diriku. Dan itu pun untuk beberapa tahun, sampai yang lelaki dapat bini dan yang perempuan dapat suami. Dan tanggung jawab, itu soal lain. Aku akan kirim uang kepada keponakanku untuk membelanjai mereka. Itu salah satu dari pertanggungan jawab. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan mereka sebagai seorang manusia? Sekiranya mereka tahu bahwa aku masih hidup, ya jika mereka anggap aku telah mati, itu takkan berpengaruh. Paling-paling mereka cuma akan menghadapi kenyataan berbapa tiri itu. Itu akan kuserahkan kepada mereka. Mereka sendiri pun suatu kali akan memilih hidup, senantiasa akan memilih. Dan jika pilihan mereka menumpahkan kesalahan kepadaku sebagai bapak yang tak bertanggung jawab dari suatu keluarga, akan kuterima kutuk itu dengan baik karena itu adalah benar. Jika mereka mau maafkan diriku, itu suatu kurnia karena mereka tahu mereka ada karena darah dagingku juga. Wahab meninggalkan hotel setelah mengambil keputusan pasti. Dia berjalan menuruni tangga hotel dengan sebuah kopor berisi oleh-oleh yang tak jadi disampaikannya sendiri kepada putra-putranya. Kemudian dengan taksi ia melalui jalan mendaki menuju Tanjung Karang dengan maksud baik untuk menemui keponakannya. Di depan kantor PLN dia suruh taksi berhenti. Ia menghadap ke sebelah timur di mana ia langsung membaca huruf-huruf yang megah. Usaha las dan besi dan aki selalu jaya. Selalu jaya,
Pikir Wahab dalam hati menimbuni kegagalannya yang telah diimpit oleh kejayaan yang akan dilalui selalu oleh sang keponakan. Beberapa orang pekerja sedang bekerja seperti pekerja-pekerja lainnya. Keringat, daki, semuanya hasil yang diperas untuk mengisi kebutuhan hidup. Ia memasuki perusahaan yang selalu jaya itu dengan hati yang mengaku kalah. Tapi ia tidak melihat Muthalib keponakannya. Ia berdiri di bawah papan nama. Seorang pekerja mendatangi. Mau ketemu siapa, Pak? Ia terkejut merasa ditanyai kegagalannya. Oh, tidak, jawabnya lekas-lekas. Pak Muthalib, tanya pekerja itu. Ya, saya mau ketemu Pak Muthalib, keponakan saya. Bibir pekerja yang menghitam kena gemuk minyak hampir bergerak akan menyatakan sesuatu, tapi yang dikatakannya adalah, dia di rumah sakit menemui Ibu Suramah, istrinya. Ya, Ibu Suramah istrinya sedang payah di rumah sakit. Rumah sakit Penengahan? Tanya Wahab gugup. Ya, rumah sakit Penengahan. Segumpal rasa terkejut mengempal di hati Wahab mendengar itu. Ia minta permisi dengan keburu, lalu memanggil sebuah taksi yang lewat. Taksi itu sudah penuh. Dipanggilnya sebuah taksi lagi. Kali ini taksi memberikan tempat padanya. Di atas taksi dalam sesaat ia teringat bagaimana Suramah dahulu tahun 1949 ditemuinya sebagai gadis kecil 6 tahun yang hampir tersesat di bawah ibunya. Oh, cepatnya waktu, cepatnya manusia jadi dewasa, cepatnya seorang wanita untuk menjadi seorang istri. Suramah kawin dengan Muthalib. Apa hubungannya dengan rumah sakit? Kecelakaan? Oh, tidak. Tentu sedang diperiksa. Mungkin Suramah akan jadi ibu. Sesungguhnya Wahab tak tahu apa yang telah terjadi ketika ia sedang melamun di atas taksi itu. Seorang wanita di rumah sakit Penengahan sedang bergulat dengan maut, dikelilingi dokter-dokter yang mencurahkan tenaga kemanusiaan untuk menyelamatkan seorang manusia yang sedang sekarat. Muthalib ketika itu sedang berada di depan pintu zal. Ia berdiri lagi. Dia katakan kepada seorang menteri juru rawat bahwa dia telah menelepon berkali-kali dengan interlokal ke Pringsewu untuk mengabarkan kepada mertuanya tentang Suramah. Apakah mertua saya sudah datang? Tanya Muthalib. Tapi Muthalib mendapatkan menteri juru rawat yang sombong. Dengan luka yang tersesat, sebuah ucapan dilemparkan Muthalib kepada petugas kesehatan itu. Setan lo. Seorang suster keluar dari zal. Bagaimana, suster? Suster itu terdiam. Sekonyong Muthalib meloncat seperti akan menerkam suster itu. Bagaimana, suster? Bagaimana, suster? Seorang dokter berdiri di pintu. Bagaimana, dokter? Bagaimana istri saya, dokter? Dokter itu terdiam agak lama. Tak dapat ditolong. Dokter itu mendekati Muthalib. Bahu lelaki itu dipegangnya, tapi Muthalib tidak merasakan pegangan itu lagi. Ia tak merasakan segala apa yang bisa dicapainya dengan perasaan. Dalam genggaman tangannya, sebuah kertas kumal yang ditemukan suster di kantong Suramah dan diserahkan kepadanya terjatuh di lantai. Surat itu agaknya sebuah surat yang tak jadi diposkan. Akhirnya, Katalib lebih mementingkan pamanmu daripada diriku, seorang perempuan. Siapapun perempuan itu tidak sudi bila dia merasa diabaikan oleh suaminya, baik ia ibuku, diriku, atau seorang putri raja sekalipun. Aku tidak sudi diabaikan. Obatku ke apotik sudah 2 hari kau lalaikan. Aku pergi kepada ibuku. Kita berpisah. Ceraikan aku secara sah. Muthalib memungut surat itu ketika matanya yang seperti mencari barang hilang berjalan mengikuti jumlah tegel-tegel lantai lorong rumah sakit. Digenggamnya surat itu. Ia terduduk di kursi tunggu. Matanya tak ada air mata, tapi di hatinya sedang mengalir sebuah genangan laut air mata. Seorang suami yang menyesal sangat. Bila matanya diangkatnya di antara kekaburan pandang, ia melihat ada seorang laki-laki datang membawa kopor. Lalu ia melihat pamannya sendiri. Ia memandang saja dengan tenang kepada lelaki itu, sekalipun ia tahu lelaki itu adalah pamannya sendiri yang pernah mengajarnya untuk jadi manusia dewasa. Langkah-langkah tertegun berhenti di sudut lorong. Wahab maklum ada yang terjadi. Muthalib memandang saja kepada pamannya. Wahab akan membisikkan kata-kata, tapi ia amat kaget ketika Muthalib melemparkan segumpal kertas-kertas kepadanya.
Ia ambil kertas itu, ia buka gulungannya, ia baca. Lalu dilipat kertas itu. Ditaruhnya di saku, dipandangnya Muthalib dengan pandangan maaf yang sangat. Surama telah tidak ada, kata Muthalib perlahan. Jangan lama-lama berdiri di situ, Paman, sambungnya dengan suara mengapung. Boleh aku melihatnya? Tanya Wahab. Seorang suster mempersilahkan menunggu dahulu karena mayat akan dibawa ke kamar mati. Saya yang memeliharanya waktu kecil, gugat Wahab merasakan haknya. Cepat-cepatlah pulang, Paman. Buronlah sebentar lagi ke sini, kata Muthalib. Sekali lagi paman dan keponakan bertemu pandang, kekaguman Wahab timbul, air mata tidak tampak pada mata Muthalib, sekalipun ia tahu seluruh paru-paru, seluruh daging, dan darah keponakannya ketika itu penuh dengan air mata sejati. Ketika ia melangkah akan pergi, ia berkata perlahan kepada ponakannya, tabahlah dalam menerima setiap kesusahan. Lalu ia pergi meninggalkan rumah sakit itu. Ketika itu Romlah, Madikin, dan anak-anak mereka, dan anak-anak ini adalah putra-putra darah daging Wahab, sedang di atas sado menuju arah rumah sakit Penengahan. Wahab tepat berdiri di depan pintu gerbang rumah sakit sedang menawar becak. Ia naik becak. Sado itu sedang menuju rumah sakit. Becak itu sedang keluar dari jurusan rumah sakit. Becak dan sado sebenarnya saling berpapasan. Yang dalam sado sedang diburu oleh harapan bahwa yang dituju semoga masih hidup, yang di becak sedang digugat oleh dosa-dosanya. Dua pihak mengisi kendaraan masing-masing itu tak saling bertemu pandang, tak saling dipertemukan. Anak-anak itu tertawa-tawa di dalam sado. Mereka tetap bergembira karena mereka adalah anak-anak. Mereka pada suatu kali akan merasakan bagaimana arti kesusahan. Dan becak yang ditumpangi Wahab meluncur menuju keriuhan kota. Pada saat penumpang-penumpang yang dalam sado turun menuju pekarangan rumah sakit dengan masih memiliki pengharapan, sekiranya yang akan mereka dapatkan akan masih punya kekuatan untuk menerima kedatangan mereka. Tetapi tidak, tentu saja tidak. Tamat pemirsa. Sastra Dosa Kita Semua karya Motinggo Buse, penerbit Balai Pustaka. Semoga esok kita bisa dipertemukan dengan cerita yang baru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.